Baik, tarik napas perlahan. Jika kamu sampai di video ini, izinkan aku mengatakan sesuatu dengan sangat lembut, ini bukan kebetulan. Di alam semesta ini, tidak ada pertemuan yang benar-benar acak. Tidak ada klik yang benar-benar tanpa alasan. Ada energi yang bergerak, ada doa yang bergetar, ada panggilan yang tidak selalu terdengar oleh telinga, tapi ditangkap oleh jiwa. Dan mungkin, malam ini, atau pagi ini, jiwamu sedang dipanggil. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu nyaman dulu. Ambil secangkir kopi hangat, atau teh favoritmu. Kalau ada roti kecil, camilan ringan, atau bahkan hanya segelas air putih, siapkan di sampingmu. Jika udara terasa dingin, tarik selimutmu sedikit lebih dekat. Bersandarlah. Video ini tidak untuk ditonton sambil tergesa-gesa. Ia ingin dirasakan. Karena yang akan kita bicarakan bukan sekadar kata-kata. Ini tentang hubunganmu dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak selalu terlihat, tapi selalu bekerja. Alam semesta bukan sekadar ruang luas dengan bintang dan langit gelap. Ia adalah sistem ilahi yang sangat rapi. Tidak pernah terlambat, tidak pernah salah hitung. Kadang kita merasa doa kita menggantung, seolah tidak didengar. Padahal dalam dimensi yang tak terlihat, semuanya sedang diproses. Diselaraskan, diatur waktunya. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa ada perubahan dalam dirimu. Lebih tenang, atau justru lebih sensitif. Lebih banyak berpikir, atau lebih banyak merenung. Jangan anggap itu kebetulan. Itu tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak dalam hidupmu. Dan bisa jadi, video ini adalah bagian dari pergerakan itu. Kamu beruntung menemukannya, bukan karena channel ini istimewa, tapi karena kamu sedang berada di frekuensi yang tepat untuk menerima pesan ini. Tidak semua orang akan merasa tersentuh. Tidak semua orang akan merasa, ini tentang aku. Tapi jika hatimu bergetar sedikit saja saat mendengar ini, berarti ada resonansi. Dan resonansi tidak pernah salah alamat. Di channel ini, kita tidak berbicara tentang hidup secara permukaan. Kita berbicara tentang makna di balik kejadian. Tentang doa yang mungkin sudah lama kamu panjatkan. Tentang tanda-tanda kecil yang sering kamu abaikan. Tentang bagaimana alam ilahi merespon dengan cara yang tidak selalu spektakuler, tapi selalu tepat. Jadi tetaplah di sini. Ikuti alurnya sampai selesai. Jangan hanya mendengar separuh, karena seringkali pesan terpenting justru datang di bagian yang tidak kamu duga. Terima kasih, sungguh terima kasih, karena kamu sudah menekan tombol subscribe di Pandangan Jiwa. Terima kasih sudah bergabung dalam komunitas tuntunan jiwa. Kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah bagian dari keluarga besar yang sedang bertumbuh bersama, saling menguatkan tanpa harus saling mengenal secara langsung. Di sini, kita belajar menyadari. Di sini, kita belajar menerima. Dan di sini, kita belajar membaca bahasa semesta dengan hati yang lebih jernih. Kalau kamu merasa tersentuh, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Ceritakan sedikit tentang apa yang sedang kamu rasakan. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Satu kalimat jujur saja sudah cukup. Karena siapa tahu, komentarmu menjadi penguat bagi jiwa lain yang diam-diam sedang berjuang juga. Dan sekarang, biarkan dirimu benar-benar hadir. Lepaskan sejenak beban pikiran, turunkan pertahananmu, dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena bisa jadi, selama ini kamu merasa doamu belum dijawab. Padahal sebenarnya, semesta hanya menunggu momen di mana kamu cukup tenang untuk menyadari jawabannya. Tetaplah bersama video ini, jangan pergi dulu, karena ketika alam semesta mulai merespon, ia melakukannya satu persatu, dengan cara yang sangat halus. Dan malam ini, mungkin giliranmu untuk menyadarinya. Butiran 1, saat doamu dijawab dengan perubahan dirimu sendiri. Ada satu bentuk jawaban doa yang paling sering tidak kita sadari. Kita membayangkan jawaban itu datang dalam bentuk kejadian besar, rezeki yang melonjak, masalah yang langsung hilang, pintu yang terbuka lebar. Padahal seringkali, jawaban pertama yang diberikan semesta bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan dalam dirimu. Dan ini penting sekali untuk kamu pahami. Coba rasakan hidupmu belakangan ini. Mungkin masalahnya belum sepenuhnya selesai. Mungkin targetmu belum tercapai. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam caramu merespons semuanya. Kamu tidak sepanik dulu. Tidak segelisah dulu. Tidak seputus asa dulu. Itu bukan kebetulan. Itu jawaban. Nikmati bagian ini pelan-pelan ya. Jangan buru-buru ingin sampai ke hasil.
Karena kalau kamu tidak menyadari perubahan kecil ini, kamu akan terus merasa doamu belum dijawab. Dulu mungkin kamu mudah overthinking. Satu masalah kecil bisa memenuhi pikiranmu berhari-hari. Sekarang, kamu tetap memikirkan, tapi tidak sampai menghancurkan dirimu sendiri. Ada ruang jeda, ada napas, ada kemampuan untuk berkata, "Sudah, aku serahkan." Dan kalimat sederhana itu lahir dari pertumbuhan. Semesta tahu satu hal yang sering kita lupa, jika keadaan berubah tapi mentalmu tidak siap, kamu akan kembali ke pola lama. Maka sebelum mengubah dunia di luar, ia menguatkan fondasi di dalam. Inilah kenapa perubahan batin sering menjadi jawaban pertama. Terus dengarkan ya, jangan dilewatkan, karena bagian ini sering tidak terasa dramatis, tapi justru paling menentukan. Kamu mulai lebih selektif. Tidak semua omongan orang kamu masukkan ke hati. Tidak semua kesempatan langsung kamu ambil. Tidak semua ajakan kamu iakan. Ada penyaringan yang terjadi secara alami. Itu bukan kamu menjadi dingin. Itu kamu mulai sadar nilai dirimu. Dan kesadaran seperti ini tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari luka, dari kecewa, dari doa-doa yang kamu panjatkan di malam sunyi. Kamu pernah meminta kekuatan, bukan. Kamu pernah meminta ketenangan, bukan. Kamu pernah meminta agar hatimu tidak mudah goyah, bukan? Nah, mungkin inilah jawabannya. Jawaban itu tidak datang sebagai keajaiban instan. Ia datang sebagai versi dirimu yang lebih stabil. Butiran pertama ini ingin membuatmu sadar, ketika kamu berubah menjadi lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih sadar, semesta sebenarnya sudah mulai merespon doamu. Kita sering terlalu fokus pada hasil luar sampai lupa melihat hasil dalam. Padahal hasil dalam jauh lebih mahal. Karena dari sanalah semua hasil luar akan mengikuti. Coba ingat kembali dirimu setahun yang lalu. Atau 2 tahun lalu. Apakah kamu masih orang yang sama? Cara berpikirmu mungkin sudah berubah. Cara memandang kegagalan mungkin sudah berbeda. Bahkan cara mencintai dan mempercayai orang pun sudah tidak seperti dulu. Itu bukan sekadar waktu yang berlalu. Itu proses yang bekerja. Dan proses itu tidak pernah sia-sia. Nikmati video ini sampai selesai ya. Karena semakin kamu sadar bahwa perubahan dalam dirimu adalah jawaban awal, semakin kamu berhenti merasa tertinggal. Kadang kita berdoa agar hidup menjadi lebih ringan. Tapi yang diberikan justru bahu yang lebih kuat. Kita berdoa agar jalan menjadi lurus. Tapi yang diberikan justru kaki yang lebih kokoh untuk melewati jalan berliku. Dan ketika kamu sadar bahwa kamu sudah lebih kuat dari sebelumnya, kamu akan mengerti, ternyata doa itu sudah dijawab sejak lama. Butiran pertama ini juga mengajarkan satu hal penting, jangan remehkan kematangan emosionalmu. Di dunia yang penuh reaksi cepat, orang yang mampu menahan diri adalah orang yang langka. Di dunia yang penuh pembuktian, orang yang bisa diam dengan yakin adalah orang yang siap naik level. Jika sekarang kamu lebih sabar, lebih tidak tergesa-gesa, lebih tidak mudah tersinggung, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa energi hidupmu naik, dan saat energi naik, realitas pelan-pelan ikut menyesuaikan. Terus dengarkan, jangan berhenti di tengah, karena banyak orang gagal menikmati fase ini. Mereka terlalu cepat ingin hasil besar, sampai lupa bahwa stabilitas batin adalah fondasi dari segalanya. Bayangkan kamu diberi sesuatu yang besar saat emosimu masih mudah goyah. Bukankah itu akan berakhir dengan kekacauan? Maka semesta tidak terburu-buru. Ia memastikan kamu siap, dan tanda kesiapan pertama selalu sama. Ketenangan, bukan ketenangan palsu yang dipaksakan, tapi ketenangan yang lahir karena kamu sudah menerima banyak hal apa adanya. Kamu mulai tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kamu mulai memaafkan kesalahan lama. Kamu mulai berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak selalu sesuai rencana. Dan justru di situ, hidup mulai terasa lebih bersahabat. Butiran ini belum berbicara tentang rezeki besar atau pintu emas. Ini tentang fondasi, tentang bagaimana jiwamu dipersiapkan. Karena ketika doa benar-benar dijawab dalam bentuk nyata, kamu tidak lagi kaget. Kamu tidak lagi panik. Kamu tidak lagi merasa tidak layak. Kamu hanya akan tersenyum pelan dan berkata, "Oh, ternyata memang waktunya sekarang." Dan percaya atau tidak, waktu itu semakin dekat saat kamu semakin tenang. Jadi jangan anggap perubahan kecil dalam dirimu sebagai hal biasa. Itu adalah sinyal paling awal bahwa semesta mulai bergerak. Tetap bersama video ini.
Masih ada lapisan berikutnya yang akan kita buka. Karena setelah perubahan dalam dirimu ini stabil, barulah perubahan di luar mulai menyusul satu per satu. Butiran 2, tanda-tanda kecil yang mulai sering muncul tanpa kamu sadari. Kadang jawaban doa tidak datang dalam bentuk peristiwa besar. Ia datang sebagai tanda-tanda kecil yang berulang. Hal-hal sederhana, tapi terasa pas. Seolah ada sesuatu yang menyelaraskan langkahmu pelan-pelan. Dan seringnya, kita melewatkan itu. Coba kamu perhatikan beberapa minggu atau bulan terakhir ini. Apakah kamu mulai bertemu orang-orang yang membawa perspektif baru? Apakah kamu tiba-tiba mendapatkan informasi yang sebelumnya tidak pernah kamu cari, tapi terasa relevan? Apakah ada peluang kecil yang muncul, meskipun belum besar, tapi terasa menjanjikan? Itu bukan sekadar kebetulan. Semesta jarang bekerja dengan suara keras. Ia lebih sering bekerja lewat bisikan. Masalahnya, kita terlalu terbiasa menunggu gemuruh, sampai lupa mendengarkan bisikan. Nikmati pembahasan ini ya, karena kalau kamu sadar, hidupmu mungkin sudah penuh dengan petunjuk halus. Tanda pertama biasanya datang dalam bentuk kejelasan kecil. Kamu mulai tahu apa yang tidak ingin kamu ulangi. Kamu mulai tahu lingkungan seperti apa yang tidak lagi cocok. Kamu mulai tahu batasan mana yang harus kamu jaga. Itu terlihat sederhana, tapi sebenarnya itu kemajuan besar. Lalu tanda berikutnya muncul dalam bentuk kemudahan yang perlahan. Bukan berarti semua langsung lancar, tapi ada satu dua hal yang tiba-tiba terasa lebih ringan. Ada pintu yang dulu selalu tertutup, sekarang sedikit terbuka. Mungkin belum lebar, tapi terbuka, dan itu cukup. Sering kali kita mengabaikan kemajuan kecil karena tidak dramatis. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari pergeseran kecil yang konsisten. Coba kamu ingat satu hal yang dulu terasa mustahil, tapi sekarang terasa mungkin. Itu tandanya pola pikirmu sedang naik level. Semesta merespon doa bukan dengan langsung memberikan hasil akhir. Ia memberikan petunjuk jalan, dan petunjuk itu muncul bertahap. Ada orang yang tiba-tiba menghubungimu kembali. Ada ide yang muncul saat kamu sedang santai. Ada keberanian kecil untuk mencoba sesuatu yang dulu kamu takuti. Semua itu adalah respon. Terus dengarkan ya, jangan sampai kamu berhenti di tengah, karena bagian ini sering membuat orang tersadar bahwa mereka sebenarnya tidak pernah ditinggalkan. Kadang kita berpikir doa belum dijawab hanya karena belum ada hasil besar. Padahal semesta sudah bekerja di balik layar. Ia menyusun pertemuan, ia menggeser situasi, ia menunda yang tidak cocok, ia mendekatkan yang selaras, dan proses itu tidak selalu terlihat. Tanda lainnya adalah intuisi yang semakin tajam. Kamu mulai bisa merasakan mana yang benar untukmu dan mana yang tidak. Kamu mulai tidak memaksakan hal yang jelas-jelas terasa berat. Itu bukan kamu menyerah, itu kamu mulai selaras. Selaras dengan waktu, selaras dengan proses, selaras dengan energi hidupmu sendiri. Dan ketika kamu selaras, segalanya mulai terasa lebih mengalir. Bukan tanpa ujian, tapi lebih terarah. Butiran kedua ini ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu, apa saja tanda kecil yang sudah muncul dalam hidupku? Tuliskan dalam hati, ingat satu per satu, karena saat kamu menyadarinya, rasa syukur akan muncul. Dan saat syukur muncul, pintu berikutnya akan lebih mudah terbuka. Semesta menyukai kesadaran. Semakin kamu sadar bahwa kamu sedang dibimbing, semakin kuat bimbingan itu terasa. Jangan meremehkan pertemuan kecil. Jangan mengabaikan peluang sederhana. Jangan menutup diri dari percakapan yang tiba-tiba memberi inspirasi. Semua itu bagian dari jawaban. Dan menariknya, tanda-tanda ini biasanya muncul saat kamu mulai berhenti terlalu memaksa. Saat kamu mulai menyerahkan dengan tulus. Saat kamu berkata dalam hati, aku sudah berusaha. Sisanya biarlah diatur. Di titik itu, alur hidup mulai berubah. Mungkin kamu belum melihat gambaran besarnya. Tapi potongan-potongan kecilnya sudah disusun. Dan percayalah, potongan itu tidak pernah acak. Tetap di sini. Terus dengarkan. Karena setelah tanda-tanda kecil ini kamu sadari, kamu akan mulai melihat pola yang lebih jelas. Dan saat pola itu terlihat, kamu akan tahu bahwa doamu benar-benar sedang diproses, satu demi satu. Butiran 3, hal-hal yang tiba-tiba terlepas dari hidupmu bukan kehilangan, tapi pembersihan. Kadang kita berpikir semesta menjauhkan sesuatu dari hidup kita karena kita tidak cukup baik untuk mempertahankannya. Kita merasa ditinggalkan,
merasa gagal, merasa kehilangan sesuatu yang seharusnya bisa kita genggam lebih lama. Padahal, tidak semua yang pergi adalah kerugian. Ada fase dalam hidup di mana alam ilahi mulai membersihkan ruang. Pelan-pelan, tanpa banyak suara, tanpa banyak penjelasan, tiba-tiba ada hubungan yang merenggang. Ada rencana yang batal, ada situasi yang berubah arah. Dan kita langsung panik. Kita mengira doa kita tidak dijawab. Kita mengira semesta tidak berpihak. Kita mengira hidup sedang tidak adil. Padahal bisa jadi, itu justru bentuk perlindungan. Coba kamu ingat sesuatu yang dulu sangat ingin kamu pertahankan, tapi akhirnya terlepas. Saat itu mungkin kamu menangis, kecewa, bertanya-tanya kenapa harus terjadi. Tapi sekarang, setelah waktu berjalan, bukankah kamu melihat bahwa ada hikmah di baliknya? Bukankah ada pelajaran? Bukankah ada versi dirimu yang lebih kuat setelah itu? Nikmati bagian ini, rasakan perlahan. Semesta tidak pernah mencabut sesuatu tanpa alasan. Ia hanya menggeser yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhanmu. Masalahnya, kita sering terlalu terikat pada kenyamanan lama. Padahal saat doa mulai direspon, ruang dalam hidupmu harus dibersihkan. Bayangkan kamu meminta sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih tenang, tapi kamu masih memegang erat hal-hal lama yang menghambat. Bagaimana mungkin yang baru masuk kalau yang lama belum dilepas? Butiran ketiga ini mengajakmu melihat kehilangan dengan sudut pandang berbeda. Mungkin kamu kehilangan seseorang, mungkin kamu kehilangan peluang, mungkin kamu kehilangan posisi atau kondisi tertentu. Tapi coba lihat lagi, apakah setelah itu kamu menjadi lebih sadar, lebih kuat, lebih mengenal dirimu sendiri? Sering kali kita baru sadar bahwa sesuatu tidak baik untuk kita setelah itu pergi. Dan itu bukan kebetulan. Ada hal-hal yang memang hanya singgah untuk mengajar, bukan untuk tinggal. Semesta tidak selalu memberi dengan menambah. Kadang ia memberi dengan mengurangi. Mengurangi distraksi, mengurangi ketergantungan, mengurangi kebisingan yang membuatmu sulit mendengar suara hatimu sendiri. Dan proses ini kadang terasa sepi. Kamu mungkin merasa sendirian, merasa tidak dimengerti, merasa seolah hidupmu sedang dibongkar. Tapi percayalah, pembongkaran adalah bagian dari pembangunan. Bangunan lama yang rapuh memang harus diruntuhkan sebelum fondasi baru diletakkan. Terus dengarkan sampai selesai, jangan berhenti di tengah. Karena kalau kamu berhenti sekarang, kamu mungkin hanya melihat bagian runtuhnya, bukan bagian bangunnya. Ketika sesuatu terlepas dari hidupmu, tanyakan ini pada dirimu. Apakah ini benar-benar untukku, atau hanya untuk fase tertentu? Karena tidak semua yang menyenangkan itu tepat. Dan tidak semua yang hilang itu salah. Kadang doa kita meminta kedamaian. Tapi kita masih mempertahankan hubungan yang penuh konflik. Kadang doa kita meminta kelimpahan. Tapi kita masih bertahan di pola pikir kekurangan. Kadang doa kita meminta kebahagiaan. Tapi kita masih terikat pada luka lama. Semesta tidak kejam. Ia hanya konsisten. Ia akan membantu melepaskan apa yang tidak sejalan dengan doa yang kamu panjatkan. Dan mungkin sekarang kamu sedang ada di fase itu. Fase di mana beberapa hal terasa menjauh. Fase di mana kamu merasa sedang diuji. Jangan langsung menyimpulkan ini hukuman. Bisa jadi ini persiapan. Persiapan untuk sesuatu yang lebih selaras. Lebih damai. Lebih tepat untuk jiwamu yang sekarang. Karena kamu bukan lagi versi lama. Kamu sudah berubah. Kamu sudah belajar, kamu sudah melewati banyak hal, dan yang cocok untukmu 5 tahun lalu belum tentu cocok untukmu hari ini. Itulah sebabnya semesta mulai menyaring, pelan-pelan, satu persatu, dan saat kamu berhenti melawan proses itu, kamu akan merasakan kelegaan. Mungkin awalnya berat, tapi lama-lama ringan, karena sebenarnya yang pergi bukan bagian dari takdirmu yang utuh. Ia hanya bagian dari perjalanan. Tetaplah di sini. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena setelah pembersihan ini selesai, ruang dalam hidupmu akan terasa lebih lapang. Dan di ruang yang lapang itulah, jawaban-jawaban besar mulai menemukan tempatnya. Butiran 4, kesabaranmu sedang diuji bukan untuk menyiksa, tapi untuk menguatkan daya TERIMAMU. Ada satu fase yang paling tidak nyaman saat doa mulai direspon, yaitu fase menunggu. Bukan menunggu tanpa tanda, bukan menunggu tanpa arah. Tapi menunggu dengan rasa, sebentar lagi. Dan justru itu yang kadang membuat gelisah. Kamu merasa sudah berusaha, sudah berdoa, sudah memperbaiki diri, tapi hasil besarnya belum juga terlihat jelas.
Seolah semesta berkata, tunggu dulu, sedikit lagi. Dan disitulah kesabaran diuji. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kesabaran bukan alat untuk menyiksa kamu. Kesabaran adalah alat untuk memperbesar kapasitasmu. Bayangkan kamu meminta sesuatu yang besar. Rezeki yang luas. Hidup yang lebih stabil. Hubungan yang lebih sehat. Kedamaian yang lebih dalam. Semua itu bukan hal kecil. Semua itu butuh ruang dalam dirimu untuk bisa diterima tanpa merusak keseimbanganmu. Kalau diberi terlalu cepat, kamu bisa kaget, bisa lengah, bisa tidak siap. Itulah kenapa ada proses. Nikmati bagian ini ya, jangan sampai kamu melewatkan maknanya. Selama ini mungkin kamu mengira menunggu adalah tanda bahwa doa belum dijawab. Padahal seringkali menunggu adalah fase penyesuaian. Semesta sedang menyesuaikan situasi di luar sana, dan dalam waktu yang sama, ia juga sedang menyesuaikan dirimu di dalam sini. Mungkin kamu mulai belajar mengelola emosi, mungkin kamu mulai belajar mengatur keuangan, mungkin kamu mulai belajar memilih pergaulan, mungkin kamu mulai belajar tidak mudah reaktif. Semua itu bukan kebetulan, karena saat jawaban doa datang, kamu harus siap memegangnya dengan bijak. Butiran keempat ini ingin kamu melihat menunggu sebagai proses pematangan. Buah yang matang terlalu cepat seringkali cepat busuk. Bangunan yang dibangun terburu-buru seringkali mudah retak. Begitu juga dengan hidup. Kalau sesuatu terasa lama, bisa jadi itu sedang dipersiapkan dengan fondasi yang lebih kuat. Dan kamu tahu apa yang menarik? Saat kamu berhenti gelisah, saat kamu berhenti membandingkan waktumu dengan orang lain, tiba-tiba proses terasa lebih ringan. Karena selama ini yang membuat berat bukan waktunya, tapi pikiranmu tentang waktu itu. Coba rasakan, mungkin sekarang kamu sudah tidak seimpulsif dulu. Kamu sudah tidak segampang itu percaya pada janji kosong. Kamu sudah tidak mudah tergoda oleh hal-hal instan. Itu artinya kamu sedang naik level. Semesta tidak hanya ingin mengabulkan doamu. Ia ingin memastikan kamu bisa mempertahankan hasilnya. Dan itu butuh kedewasaan. Kesabaran adalah tanda bahwa kamu dipercaya untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Kalau doamu kecil, mungkin jawabannya juga cepat. Tapi kalau doamu besar, waktunya pun menyesuaikan. Terus dengarkan, jangan berhenti di tengah. Karena seringkali orang gagal bukan karena doanya tidak dikabulkan, tapi karena ia menyerah tepat sebelum waktunya tiba. Kamu mungkin sedang ada di jarak yang sangat dekat dengan perubahan besar. Tapi karena tidak terlihat jelas, kamu mengira tidak ada progres. Padahal di balik layar, banyak hal sedang disusun. Orang-orang sedang dipertemukan, peluang sedang diarahkan, keadaan sedang diputar perlahan, dan dalam waktu yang sama, hatimu sedang dilatih untuk tetap tenang. Butiran ini bukan tentang pasrah tanpa usaha. Ini tentang sabar sambil tetap bergerak, tetap memperbaiki diri, tetap menjaga niat, tetap berdoa tanpa putus. Tapi tidak lagi memaksa hasil. Karena saat kamu memaksa, kamu tegang. Saat kamu tegang, kamu sulit melihat tanda. Saat kamu sulit melihat tanda, kamu merasa sendirian. Padahal kamu tidak pernah sendirian. Kesabaranmu sedang membentuk versi dirimu yang lebih stabil, lebih matang, lebih siap menerima. Dan percayalah, saat waktunya tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Oh, ternyata aku memang perlu waktu itu." Tetaplah di sini. Tetap dengarkan, karena setelah fase kesabaran ini dilewati, kamu akan mulai melihat bagaimana jawaban doa itu tidak hanya datang, tapi datang dengan kualitas yang jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Butiran 5, perubahan dalam dirimu adalah bukti paling nyata bahwa doamu sedang dijawab. Seringkali kita terlalu fokus pada perubahan di luar diri. Kita menunggu situasi berubah. Kita menunggu angka di rekening bertambah. Kita menunggu hubungan membaik. Kita menunggu keadaan menjadi ideal. Padahal, jawaban pertama dari doa hampir selalu dimulai dari dalam. Coba kamu perhatikan dirimu sekarang, dibandingkan 1 atau 2 tahun lalu. Apakah kamu masih orang yang sama? Atau sebenarnya kamu sudah jauh lebih kuat, hanya saja kamu jarang mengakuinya? Nikmati bagian ini pelan-pelan ya, karena mungkin kamu akan tersenyum kecil setelah menyadarinya. Mungkin dulu kamu mudah panik. Sekarang kamu lebih tenang menghadapi masalah. Mungkin dulu kamu terlalu bergantung pada validasi orang lain. Sekarang kamu lebih percaya pada intuisi sendiri. Mungkin dulu kamu takut kehilangan. Sekarang kamu lebih siap menerima perubahan. Itu bukan kebetulan. Itu pertumbuhan.
Dan pertumbuhan adalah salah satu bentuk respon paling nyata dari semesta. Karena sebelum hidupmu diubah, kamu harus diubah dulu. Bayangkan jika semua yang kamu minta dikabulkan saat kamu masih memiliki pola pikir lama. Mungkin kamu akan salah mengelola. Mungkin kamu akan mengulang kesalahan yang sama. Itulah sebabnya transformasi batin datang lebih dulu. Butiran kelima ini ingin kamu sadar, bahwa dirimu yang sekarang adalah hasil dari doa-doa yang tidak pernah kamu lihat jawabannya secara langsung. Doa untuk lebih kuat, doa untuk lebih sabar, doa untuk lebih bijaksana. Dan sekarang, tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih reflektif, lebih matang. Terus dengarkan ya, jangan berhenti di tengah. Karena perubahan dalam diri seringkali terasa biasa saja. Kita tidak sadar bahwa kita sudah naik level, karena kita menjalaninya setiap hari. Tapi orang lain mungkin sudah melihatnya. Mungkin ada yang berkata kamu lebih tenang sekarang. Mungkin ada yang bilang kamu lebih dewasa. Mungkin ada yang merasa kamu tidak lagi mudah terpancing emosi. Itu tanda bahwa prosesmu nyata. Semesta tidak selalu memberi dengan langsung mengubah dunia di sekitarmu. Ia memberi dengan mengubah cara kamu melihat dunia. Dan ketika cara pandangmu berubah, pengalaman hidupmu pun ikut berubah. Hal yang dulu membuatmu hancur, sekarang hanya membuatmu belajar. Hal yang dulu membuatmu marah, sekarang hanya membuatmu tersenyum tipis. Hal yang dulu terasa akhir segalanya, sekarang kamu tahu itu hanya satu bab. Itu kekuatan. Butiran ini juga mengingatkan kamu untuk berhenti meremehkan dirimu sendiri. Kadang kamu berkata, aku belum sampai mana-mana. Padahal sebenarnya kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu kira tidak akan mampu kamu lalui. Ingat saat kamu merasa di titik paling lelah. Ingat saat kamu merasa tidak ada jalan keluar. Tapi kamu tetap berdiri. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kekuatan yang tumbuh pelan-pelan dalam dirimu. Dan kekuatan itu adalah jawaban doa. Semesta tidak hanya ingin memberimu hasil. Ia ingin memberimu versi diri yang layak menerima hasil itu. Dan kamu sedang berada di fase itu. Mungkin sekarang kamu lebih selektif memilih lingkungan. Lebih hati-hati dalam berkata. Lebih sadar dalam mengambil keputusan. Itu bukan kamu yang berubah menjadi dingin. Itu kamu yang berubah menjadi sadar. Sadar bahwa energi itu berharga. Sadar bahwa waktu itu terbatas. Sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang tidak selaras. Nikmati proses ini. Jangan buru-buru ingin sampai. Karena perubahan yang paling kuat adalah perubahan yang tumbuh perlahan tapi konsisten. Dan kamu sedang mengalaminya. Jadi sebelum kamu berkata doamu belum dijawab, lihat dulu cermin. Lihat versi dirimu sekarang. Kalau kamu sudah lebih kuat, itu jawaban. Kalau kamu sudah lebih sabar, itu jawaban. Kalau kamu sudah lebih damai, itu jawaban. Dan percayalah, ketika perubahan dalam dirimu sudah stabil, perubahan di luar akan menyusul dengan sendirinya. Tetaplah bersama alur ini, karena setelah kamu menyadari betapa jauhnya kamu sudah bertumbuh, kamu akan mulai melihat bahwa hidupmu memang sedang bergerak ke arah yang jauh lebih baik. Butiran 6, pertemuan dan perpisahan yang terjadi sekarang sedang menyusun takdirmu. Pernah tidak kamu merasa, akhir-akhir ini hidup seperti mempertemukanmu dengan orang-orang tertentu, dengan timing yang aneh tapi terasa pas? Atau justru sebaliknya, ada orang yang perlahan menjauh tanpa drama, tanpa pertengkaran besar, hanya seperti air yang surut begitu saja. Itu bukan kejadian biasa. Saat doa mulai direspon satu persatu, semesta tidak hanya bekerja lewat situasi. Ia juga bekerja lewat manusia. Karena seringkali, jawaban doa datang dalam bentuk seseorang. Seseorang yang memberi informasi. Seseorang yang membuka peluang. Seseorang yang menguatkan saat kamu hampir menyerah. Seseorang yang membuatmu melihat dirimu dari sudut pandang baru. Dan menariknya, mereka datang di waktu yang sangat spesifik. Coba kamu renungkan pelan-pelan. Siapa yang baru masuk dalam hidupmu belakangan ini? Apa yang berubah setelah kamu mengenal mereka? Nikmati pembahasan ini. Jangan hanya lewat. Karena mungkin kamu sedang berada di tengah penyusunan takdir tanpa kamu sadari. Kadang semesta mempertemukanmu dengan orang yang tepat bukan untuk selamanya, tapi untuk satu pelajaran penting. Ada yang hadir untuk mengajarkan batasan. Ada yang hadir untuk mengajarkan kepercayaan diri. Ada yang hadir untuk menunjukkan standar yang lebih sehat. Dan ada juga yang hadir untuk membuka pintu rezeki yang tidak pernah kamu bayangkan.
Butiran keenam ini ingin kamu sadar bahwa tidak ada pertemuan yang benar-benar sia-sia. Bahkan orang yang menyakitimu pun punya peran. Mungkin bukan untuk tinggal, tapi untuk membangunkanmu. Karena setiap interaksi adalah cermin. Kadang kamu dipertemukan dengan seseorang untuk menyadari potensi yang selama ini kamu ragukan. Kadang kamu dipertemukan dengan seseorang untuk menyadari luka yang belum kamu sembuhkan. Kadang kamu dipertemukan dengan seseorang untuk menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan semua itu bagian dari jawaban doa. Doamu mungkin meminta kebahagiaan. Tapi sebelum bahagia, kamu harus tahu dulu seperti apa hubungan yang tidak sehat. Doamu mungkin meminta kelimpahan. Tapi sebelum itu, kamu harus bertemu dengan orang yang membuka cara berpikir baru tentang peluang. Semesta menyusun takdir lewat jejaring manusia. Dan bukan hanya pertemuan, perpisahan juga punya peran besar. Kalau ada yang menjauh sekarang, jangan langsung merasa ditinggalkan. Bisa jadi, itu proses penyaringan. Karena tidak semua orang bisa ikut dalam versi barumu. Semakin kamu naik level, semakin selektif lingkaranmu. Semakin kamu bertumbuh, semakin sedikit yang benar-benar selaras. Dan itu bukan kesepian, itu kualitas. Terus dengarkan sampai selesai ya, karena bagian ini sering membuat orang tersadar bahwa hidupnya sebenarnya sedang dirapikan. Mungkin sekarang kamu merasa lingkaranmu mengecil, tapi energimu terasa lebih tenang. Mungkin kamu tidak lagi banyak drama, tapi kamu lebih fokus pada tujuan. Itu tanda bahwa semesta sedang mengatur ulang posisi orang-orang di sekitarmu. Ada yang memang harus tetap tinggal, ada yang memang hanya lewat. Ada yang datang untuk membuka jalan, lalu pergi setelah tugasnya selesai. Dan ketika kamu berhenti mempertanyakan setiap perpisahan, kamu akan mulai melihat pola. Bahwa setiap yang datang membawa pesan, dan setiap yang pergi membawa pelajaran. Butiran keenam ini juga mengingatkan, jangan meremehkan pertemuan kecil. Obrolan singkat bisa membuka ide besar. Kenalan sederhana bisa jadi partner penting di masa depan. Pesan kecil bisa jadi titik balik keputusan besar. Karena jawaban doa tidak selalu turun dari langit. Kadang ia berjalan menghampirimu dalam bentuk manusia biasa. Maka jaga sikapmu, jaga energimu, jaga niatmu. Karena kamu tidak pernah tahu, siapa yang sedang diutus untuk menjadi bagian dari prosesmu. Dan yang paling penting, jangan menutup diri karena pengalaman lama. Kalau kamu terlalu takut, kamu bisa melewatkan orang yang sebenarnya dikirim untuk membantumu naik ke tahap berikutnya. Tetap terbuka, tetap bijak, tapi jangan menutup pintu hanya karena satu pengalaman pahit. Karena sekarang, hidupmu sedang dalam fase penyusunan yang lebih rapi. Orang-orang yang tepat akan terasa ringan. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dikejar, mereka akan selaras dengan langkahmu. Dan saat kamu melihat kembali perjalanan ini beberapa waktu ke depan, kamu akan sadar bahwa setiap pertemuan dan perpisahan di fase ini adalah bagian penting dari jawaban doa yang sedang disusun dengan sangat presisi. Butiran 7, ketenangan yang mulai kamu rasakan adalah tanda bahwa jawaban itu sudah dekat. Ada satu hal yang sering luput kita sadari saat doa mulai direspon, yaitu munculnya ketenangan yang aneh. Bukan karena semua masalah selesai. Bukan karena semua impian sudah tercapai. Tapi ada rasa damai yang tidak seperti biasanya. Masalah mungkin masih ada. Target mungkin belum sepenuhnya tercapai. Keadaan mungkin belum ideal. Tapi hatimu, tidak lagi segelisah dulu. Coba kamu rasakan. Apakah ada perbedaan dalam caramu menghadapi hidup sekarang? Mungkin dulu kamu mudah panik ketika sesuatu tidak sesuai rencana. Sekarang kamu lebih bisa berkata, ya sudah, nanti juga ada jalannya. Itu bukan sikap pasrah yang lemah. Itu kepercayaan yang tumbuh. Butiran ketujuh ini ingin kamu sadar, bahwa ketenangan adalah bahasa semesta yang paling lembut. Saat kamu sudah tidak terlalu mengejar dengan napas terengah-engah. Saat kamu tidak lagi memaksa orang untuk mengerti. Saat kamu tidak lagi ingin membuktikan apa-apa pada dunia. Itu tanda kamu mulai selaras. Dan ketika kamu selaras, jawaban lebih mudah mendarat. Nikmati bagian ini. Biarkan ia meresap, karena seringkali kita berpikir jawaban doa harus terasa seperti ledakan besar. Padahal kadang ia datang seperti embun pagi. Hening, tidak gaduh, tapi nyata. Ketenangan itu bukan kebetulan, itu hasil dari perjalanan panjangmu. Dari air mata yang tidak kamu ceritakan pada siapa-siapa. Dari doa yang kamu panjatkan diam-diam.
Dari malam-malam panjang yang membuatmu berpikir ulang tentang hidup. Dan sekarang, kamu mulai berdamai. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan kesalahan, berdamai dengan keadaan yang belum sempurna. Itulah fase paling indah sebelum perubahan besar benar-benar terlihat. Karena ketika hati sudah tenang, kamu tidak lagi memohon dengan rasa takut. Kamu memohon dengan rasa yakin. Dan doa yang dipanjatkan dengan keyakinan, energinya berbeda. Terus dengarkan sampai selesai. Jangan berhenti di tengah. Karena bisa jadi, kamu selama ini terlalu fokus mencari tanda di luar, padahal tanda paling kuat sudah ada di dalam dirimu. Coba perhatikan reaksimu akhir-akhir ini. Hal yang dulu membuatmu marah, sekarang hanya membuatmu menghela napas dan tersenyum tipis. Hal yang dulu membuatmu overthinking semalaman, sekarang bisa kamu lepaskan sebelum tidur. Hal yang dulu terasa seperti akhir dunia, sekarang kamu tahu itu hanya satu fase. Itu kematangan. Dan kematangan selalu datang sebelum keberkahan besar. Semesta tidak memberikan sesuatu yang besar kepada jiwa yang masih bergejolak. Ia menunggu sampai kamu stabil. Sampai kamu tidak lagi mudah goyah. Dan sekarang, mungkin kamu sudah sampai di titik itu. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Kamu tidak lagi iri pada timelin orang lain. Kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu mulai percaya bahwa hidupmu punya jalurnya sendiri. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, keajaiban terasa lebih dekat. Butiran ketujuh ini adalah pengingat lembut. Kalau hatimu sudah lebih damai, berarti kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang didekatkan. Didekatkan pada versi hidup yang lebih sesuai dengan jiwamu. Didekatkan pada peluang yang tidak perlu kamu kejar mati-matian. Didekatkan pada keadaan yang tidak lagi menguras energimu. Ketenangan adalah fondasi. Baik, sekarang izinkan semua yang sudah kita bahas mengendap perlahan. Jangan buru-buru menutup hati. Biarkan pesan ini turun dengan lembut, seperti hujan tipis yang tidak mengagetkan, tapi membasahi sampai ke akar. Sahabat jiwa terpilih, kalau kamu sudah sampai di bagian ini, itu artinya kamu tidak sekadar mendengar. Kamu benar-benar menyimak, dan itu saja sudah menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang mau bertumbuh. Dari semua tanda, proses, pertemuan, perpisahan, kesabaran, hingga ketenangan yang mulai kamu rasakan, satu hal yang perlu kamu pegang erat adalah ini, hidupmu tidak pernah berjalan tanpa arah. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada doa yang menguap begitu saja, tidak ada penantian yang kosong tanpa makna. Mungkin selama ini kamu merasa berjalan sendirian, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti isi hatimu. Tapi percayalah, setiap detik perjuanganmu tercatat dalam semesta. Setiap kesabaranmu membentuk ruang baru untuk menerima hal-hal yang lebih baik. Pesan pertama yang ingin ditanamkan dalam hatimu adalah, jangan meremehkan proses kecil. Seringkali kita hanya ingin hasil besar, sampai lupa bahwa perubahan terbesar lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Satu keputusan bijak hari ini mungkin terlihat sepele, tapi 5 tahun ke depan bisa menjadi fondasi hidup yang kokoh. Pesan kedua, berhenti membandingkan waktumu dengan orang lain. Setiap jiwa punya garis waktunya sendiri. Apa yang datang cepat pada orang lain belum tentu tepat untukmu. Apa yang tertunda dalam hidupmu belum tentu penolakan. Bisa jadi itu perlindungan. Bisa jadi itu penyempurnaan. Pesan ketiga, jaga hatimu tetap lembut, meski dunia tidak selalu ramah. Jangan biarkan pengalaman pahit membuatmu keras dan tertutup. Kamu boleh belajar, kamu boleh berhati-hati, tapi jangan sampai kehilangan cahaya hangat dalam dirimu. Karena justru kelembutan itulah yang membuat semesta mudah mengalirkan kebaikan. Pesan berikutnya, percaya pada intuisi yang semakin tajam dalam dirimu. Kamu sudah melewati banyak hal. Kamu sudah cukup belajar. Sekarang saatnya lebih percaya pada bisikan batinmu sendiri. Tidak semua keputusan harus dimengerti orang lain. Selama hatimu tenang, itu sudah cukup menjadi petunjuk. Dan yang tidak kalah penting, jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasil. Doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah cara menjaga hubungan antara jiwamu dan sumber kekuatan tertinggi. Kadang jawaban doa tidak datang dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi selalu datang dalam bentuk yang kamu butuhkan. Kesimpulannya sederhana, tapi dalam. Jika hidupmu terasa sedang dirapikan, itu karena kamu sedang dipersiapkan. Jika beberapa hal dilepaskan darimu, itu karena ruangmu sedang dibersihkan. Jika kesabaranmu diuji, itu karena kapasitasmu sedang diperbesar. Jika hatimu mulai tenang,
itu karena kamu semakin dekat dengan jawaban. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak dilupakan, kamu tidak berjalan tanpa bimbingan. Semesta bekerja dengan cara yang halus. Tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Dan mulai hari ini, cobalah menjalani hidup dengan sedikit lebih percaya. Bukan percaya secara buta, tapi percaya dengan kesadaran bahwa setiap pengalaman membawamu selangkah lebih dekat ke versi terbaik dirimu. Kalau hari ini masih ada kekhawatiran, peluklah ia dengan sabar. Kalau hari ini masih ada ketidakpastian, hadapilah dengan tenang. Karena badai tidak pernah tinggal selamanya. Dan kamu sudah membuktikan berkali-kali bahwa kamu mampu bertahan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri perjalanan ini, izinkan satu kalimat tertanam dalam hatimu. Apa yang sedang kamu tunggu, mungkin juga sedang berjalan menuju ke arahmu. Tugasmu bukan memaksa, tugasmu bukan cemas berlebihan, tugasmu hanya tetap selaras, tetap bertumbuh, tetap menjaga hati. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum, lalu berkata dalam hati, semua ini ternyata memang sedang disusun dengan sangat indah. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi jiwa yang tidak mudah menyerah. Perjalananmu belum selesai, justru mungkin baru akan memasuki bab yang lebih terang. Tetaplah percaya, tetaplah sadar, dan tetaplah menjadi jiwa yang memilih untuk tumbuh.